Kita akan membuat face shield secara manual di rumah. Bahan-bahan yang kita sediakan ini namanya PVC sheet. Kita menggunakan PVC sheet yang ketebalan 0,3 mili. Di sini kita memotongnya menjadi 3 bagian. Yang ini bagian paling belakang yang menempel ke kepala. Panjangnya 36 cm. Untuk bagian tengah ini kita potong 43 cm. Yang bagian paling depan kita potong 43,5 cm. Ketiga-tiga lebarnya 3 cm. Bahan yang kedua yang kita gunakan adalah plastik mika dengan ketebalan 0,4 mili sebagai kaca pelindungnya dengan ukuran 26 kali 24. Kemudian busa dengan ketebalan 1 cm kita potong sedemikian rupa membentuk ukuran kepala. Yang keempat, bahan yang kita gunakan adalah karet sebagai penguat PVC shield di kepala. Yang keempat adalah paku keling. Paku keling ini digunakan sebagai pengait karet di rangka face shield sendiri. Kemudian untuk perakitan kita sediakan lem ibon, kemudian lem cair atau orang-orang sebutnya lem Korea, amplas yang jangan terlalu kasar, jangan pula terlalu halus. Fungsi amplasnya sebenarnya hanya sebagai pembuat pori di PVC seal, karena PVC seal dari pabrik sudah di coating sehingga untuk pengeleman memerlukan pori-pori agar lem menempel dengan baik. Step pertama yang kita harus lakukan adalah ambil PVC sheet bagian paling luar, untuk bagian paling luar yang panjangnya 43,5 cm. Kemudian kita ambil amplas, kita amplas untuk bagian dalamnya agar terjadi pori untuk pengeleman. Kemudian kita ambil kaca mika ini, kita amplas sedikit saja, bagian ujung-ujungnya ya kira-kira selebar 1 cm untuk membantu proses pengeleman. Plastik mika ini harus kita amplas bolak-balik karena kedua sisinya harus kena lem. Setelah itu kita cari bagian tengah dari ukuran PVC seal yang panjangnya 43,5 cm ini, agar ketika pemasangan posisi mika tepat di tengah. Demikian pula dengan plastik mika, kita cari posisi tengahnya. Setelah dapat posisi tengah, kita ukur wilayah yang harus dilem. Untuk pengeleman antara PVC dan plastik mika kita gunakan lem ibon. Bolak-balik. Sambil menunggu lem ibonnya kering, kita ambil bagian PVC sheet yang bagian tengah. Kita amplas. Untuk PVC sheet bagian tengah, kita amplas bolak-balik. Karena selain untuk pengeleman ke kaca mika, bagian yang tengah ini akan kita lem juga ke bagian busa. Setelah itu, tetap kita harus cari tengahnya. Kemudian kita beri lem, tidak usah tebal, karena sifat dari lem ibon itu sendiri tipis aja sudah menempel dengan baik bila keadaannya sudah kering. Kita lem baliknya lagi sambil menunggu semuanya kering.
kita lem bagian busanya. Untuk menghemat waktu nanti buat menempel bagian dalamnya, kita sekalian lem bagian dalamnya. Setelah bagian lem pada PVC sheet yang pertama sudah kering, kita tempelkan plastik mikanya pada PVC seal. Yang harus diperhatikan adalah posisi harus tepat di tengah. Tekan sedikit agar lem menempel dengan baik. Kemudian kita tempel bagian selanjutnya di atas plastik mika yang tadi kita tempel di PVC sheet. Part awal sudah jadi. Selanjutnya kita membuat part berikutnya. Setelah part 1 selesai, kita lanjutkan pembuatan PVC part 2. Part 2-nya adalah bagian PVC seal yang berukuran 36 cm, bagian yang menempel pada busa. Kita amplas satu sisinya untuk pengeleman. Setelah itu, kita cari bagian tengahnya, kita ukur. Lalu kita beri lem. Jangan sampai ujung karena kita akan menggunakan lem Korea ini untuk menggabungkan antara PVC seal dengan PVC seal. Setelah kita dapat bagian tengahnya, kita tekuk seperti ini untuk mendapatkan bagian tengah dari busa. Ini busa yang sudah dilem. Busa ini juga membantu untuk membentuk PVC seal mengikuti bentuk kepala. Seperti ini. Kita pastikan bagian busa menempel dengan baik pada PVC seal. Setelah part ini selesai, kita akan menggabungkan part yang pertama tadi dengan part ini. Kita lanjutkan step berikutnya, menggabungkan part yang pertama tadi dengan part yang kedua. Seperti biasa, kita harus tetap mencari sisi bagian tengahnya. Pastikan lemnya menempel dengan baik pada busa. Dengan cara agak sedikit menekan biar daya rekatnya lebih maksimal sehingga tidak ada rongga. Kegunaan dari busa ini adalah menutup bagian dari muka kita agar virus tidak masuk dari arah atas seperti ini. Kita siapkan lem cair atau orang-orang biasa menyebutnya dengan lem Korea. Kegunaan lem ini untuk menggabungkan antara PVC sheet layer 1, layer 2, dan layer 3 agar daya rekatnya lebih kuat. Sedikit saja karena lem ini cair dan daya rekatnya bagus. Tidak usah diratakan dengan tangan, cukup menekannya aja. Lem ini akan mengalir seperti air. Jangan sampai lem ini terkena permukaan kulit karena takutnya kulit Anda nempel di PVC seal. Tekan seperti ini, kemudian arahkan lemnya dikit saja, dia akan mengalir. Kemudian kita tunggu sebentar agar lemnya kering dan merekat dengan sempurna.
Yang terakhir adalah kita memasang paku keling ini sebagai pengait untuk karet di face seal. Kita harus melubangi rangka face seal ini sebesar dari diameter paku keling yang ada. Kita bisa menggunakan cutter aja atau menggunakan bor pun lebih baik. Karena PVC seal sebenarnya tidak terlalu keras, jadi bisa dilubangi dengan cutter seperti ini. Kita buat lubang pada kedua sisinya. Paku keling terdiri dari dua bagian. Satu bagian yang panjang seperti ini dan satu bagian yang pendek seperti ini. Untuk bagian yang panjang kita pasang dari arah luar, kemudian kita satukan dengan bagian yang pendeknya. Kita getok dengan palu agar kuat nempelnya. Demikian dengan lubang yang sebelahnya. Terakhir kita pasang karet ini. Kita potong sepanjang kira-kira 25 cm. Kita kaitkan sisi yang satunya, kemudian kita kaitkan ke sisi sebelahnya. PVC kita sudah selesai. Cara penggunanya seperti ini. Selamat mencoba semua di rumah. Semoga berguna bagi kita dan negara. Amin.